Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, bersyukur buat berkat kasih karena Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kami semua ingin mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami jadi semakin orang-orang yang luar biasa bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman dengan judul Jangan Salah Bergaul. Ayatnya saya ambil di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Begini firman Tuhan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi ya, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Masih mengacu kepada khotbah Bapak Gembala yang mengenai anak si bungsu gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita melihat bahwa banyak sekali zaman sekarang anak-anak muda ya, baik pemuda, pemudi, mereka tuh salah bergaul. Yang mengakibatkan kehidupan mereka itu menjadi rusak. Kepribadian mereka, karakter mereka. Ya. Nah, itu menjadi rusak Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pun hidup saya pernah rusak Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingat waktu itu saya mungkin masih SMP, saya terlibat dengan obat-obatan ya, gitu ya. Saya ingat banget. Nah, itu karena salah bergaul. Salah bergaul. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa iblis tuh mau merusak anak-anak muda? Karena anak-anak muda itu punya masa depan yang cerah. Mereka adalah tiang-tiang gereja, seharusnya. Dan anak muda itu pasti dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaannya. Dan iblis itu ingin mencegah semuanya itu. Nah, sekarang bagaimana supaya anak muda ini bisa berkembang dengan baik? Supaya mereka ini bisa punya masa depan yang baik. Punya kehidupan yang baik, sukses, serta bisa membahagiakan Bapak Ibu Saudara sekalian nantinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mencatat ada 3 hal. Bagaimana seharusnya anak muda itu bergaul. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, miliki komunitas yang benar. Ayatnya di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya tidak bacakan ya, karena itu mengenai jemaat mula-mula. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau anak Anda punya komunitas yang baik dan benar ya, baik dan benar, saya jamin hidup anak-anak Anda pasti akan lebih baik. Nah, anak-anak muda yang mendengarkan hal ini juga pada pagi hari ini, Anda mesti punya komunitas yang baik dan benar. Jangan hanya punya komunitas yang baik, tapi juga harus benar. Benar di sini bukan berarti ngomongin firman Tuhan setiap hari, tidak. Tetapi ngomongannya yang benar, permainannya yang benar, perginya ke tempat-tempat yang benar gitu loh. Karena banyak di luar sana ya komunitas kecil yang mengarahnya itu bukan hal-hal yang baik. Pastikan Bapak Ibu Saudara anak Anda dan juga pastikan Anda anak muda, Anda punya komunitas yang baik dan juga benar. Yang kedua, supaya jangan sampai bergaul anak-anak Anda maupun anak orang-orang muda yang dengar ini pada pagi hari ini, Anda juga mesti punya standar hidup dalam standar hidup yang benar atau punya teladan. Nah, ayatnya saya ambil dari 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Karena ini ayat cuma 1, ini saya bacakan ayatnya. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Ini yang ngomong Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus menuruti teladan siapa? Teladan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai anak muda ya, anak-anak Anda juga itu mesti punya standar hidup sebagai pengikut Kristus.
Siapa sih teladan yang pertama kali yang mereka turuti bagi anak muda? Tidak lain dan tidak bukan adalah Anda, Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan. Anak tumbuh dan besar, pertama kali yang mereka lihat adalah papanya dan mamanya. Bagaimana mamanya di rumah, bagaimana papanya juga di rumah. Kalau Anda bilang kepada anak Anda jangan merokok, bapak-bapak, Anda pun juga harus jangan merokok. Ibu, kalau Anda bilang anak Anda mau rajin, tunjukkan kepada anak Anda seperti apa rajin itu. Jangan ngegosip ya nak. Nah, Anda juga jangan banyak bergosip. Jangan tumbuhkan rasa hal yang gak baik itu mulai dari dalam rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak Anda hidup bersama dengan Anda 24 jam sehari. 356 hari dalam setahun. Mereka akan mencontoh sifat, gaya, tindakan, omongan, perilaku Anda, baik yang baik maupun yang buruk. Maka kenapa saya bilang Bapak Ibu Saudara, kalau lagi suami istri lagi bertengkar, jangan depan anak-anak. Mereka merekam hal itu. Di gereja mereka hanya paling aktif 1 minggu sekali. Belum kalau yang jarang-jarang datang. Maka kenapa saya bilang yang pertama miliki komunitas yang benar. Yang kedua, punya standar hidup sebagai anak-anak Kristus. Tunjukkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu ke gereja. Jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan lain sebagainya banyak. Ajarkan kepada anak Anda. Supaya mereka enggak salah bergaul. Yang ketiga terakhir. Sibuk dengan rencana Tuhan. Ayatnya saya ambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pesan agung kepada kita semuanya. Jadikan semua bangsa muridku. Banyak orang tuh sibuk dengan rencananya, sibuk kaya, sibuk mikirin orang lain, sibuk dengan postingan orang lain yang membuat rasa Anda iri dan sebagainya macamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih tahu kebenaran. Kita hidup di zaman digital. Semua serba posting, serba dikasih tahu ke orang lain. Kalau Anda nggak tahan, tutup sosial media Anda. Maka saya bilang, sibuk dengan rencananya. Supaya kita nggak pusing dengan hal-hal seperti itu yang menyusahkan hati kita. Apa sih rencana Tuhan? Jadikan semua bangsa muridku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 hal ini. Memiliki komunitas, punya standar hidup sebagai pengikut Kristus, sibuk dengan rencananya. Itu yang membuat anak-anak Anda tidak salah bergaul. Dan anak-anak muda, pastikan Anda tidak salah bergaul. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bantu kami, ajari kami, untuk kami jangan sampai salah bergaul Tuhan. Dengan kami memiliki 3 hal ini. Supaya kami nggak menjadi seperti anak bungsu, salah bergaul. Terima kasih Tuhan, buat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.